Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Kaputri dengan NIM 23130206 dari kelas SIB 6A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dengan tujuan untuk memberitahu apa saja yang saya pelajari pada semester ini, yaitu untuk presentasi ini bertujuan untuk memahami materi manajemen operasi fokus pada bagaimana perusahaan mengolah sumber dayanya sendiri, materi rantai pasok SCM, memperluas cakupan kehubungan lintas perusahaan, pemasok, pabrik, distributor, menunjukkan bahwa keputusan operasional tidak berarti sendiri, melainkan terhubung dalam satu ekosistem. Apa itu manajemen operasi? Nah, manajemen operasi atau MO adalah salah satu dari 4 pilar utama perusahaan selain pemasaran, keuangan, dan SDM. Nah, MO berperan sebagai core engine, mesin inti yang benar-benar menghasilkan produk atau jasa, menentukan jadwal pengiriman, dan mengelola kualitas. Inti dari MO adalah proses transformasi mengubah input, yaitu bahan baku, tenaga kerja, modal, dan mesin hingga informasi menjadi output yang berupa fisik atau jasa dengan umpan balik atau feedback yang terus menyempurnakan proses. Bisa dilihat tabel bagian sini yang ada tabel aspek, manufaktur, dan jasa. Aspek wujud manufaktur berwujud fisik, jasa tidak berwujud. Aspek kotak pelanggan, manufaktur rendah, jasa tinggi. Aspek persediaan, manufaktur bisa disimpan, jasa tidak bisa disimpan. Lalu aspek kualitas, manufaktur mudah diukur, jasanya berupa subjektif. Dilanjutkan dengan fungsi manajerial atau kerangka PODS. Manajer operasi menjalankan perannya lewat 4 fungsi PODS, yaitu planning atau perencanaan yang merupakan desain produk, kapasitas, dan tata letak fasilitas. Dilanjutkan dengan pengorganisasian, membangun struktur tim, divisi, dan rantai pasok. Lalu executing atau penggerakan, memimpin dan memotivasi eksekusi harian. Dilanjutkan dengan controlling atau pengadilan, menjaga standar mutu dan persediaan dan biaya. Lalu metrik utamanya adalah produktivitas, output atau input dengan menyeimbangkan aktivitas, yaitu mencapai tujuan yang tepat dan efisiensi, menekan biaya proses. Dilanjutkan dengan evolusi sejarah manajemen operasi. MO berkembang dalam 4 era besar, yaitu 1. Revolusi industri yang diawali dengan tahun 1700-an, mesin menggantikan tenaga manusia. 2. Manajemen ilmiah diawali pada tahun 1900-an, lini produksi massal atau Taylor and Ford. 3. Hubungan manusia yang diawali dari tahun 1930-an hingga 60-an. Pada era ini, para pekerja termotivasi untuk memengaruhi produktivitas atau studi Hawthorne. Nah, lalu lanjut di nomor 4, era rantai pasok dan digital yang diawali dari tahun 1990 hingga saat ini, yaitu merupakan layer manajemen, GIT, integrasi, dan digital global. Dilanjutkan dengan strategi operasi dan keuangan bersaing. Strategi operasi adalah jembatan yang menerjemahkan
visi perusahaan menjadi keputusan nyata, menghubungkan perspektif pasar, apa yang diinginkan konsumen, dengan perspektif sumber daya, yaitu kemampuan internal perusahaan. Ada 3 jalur menuju keunggulan bersaing, kepemimpinan biaya, harga termurah lewat efisien skala besar, diferensiasi, keunikan desain atau kualitas yang sulit ditiru, respon, kecepatan, dan fleksibilitas menghadapi perubahan. Dilanjutkan dengan ketiga strategi ini harus selaras dengan 10 keputusan strategi MO, yaitu merupakan desain produk, kualitas, proses, dan kapasitas, lokasi, tata letak, SDM atau sumber daya alam, SCM, persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Misalnya, strategi biaya rendah menuntut standarisasi produk tinggi, sedangkan strategi diferensiasi menuntut kustomisasi massal. Dilanjutkan dengan anatomi rantai pasok atau SCM sebagai ekosistem. Di era modern, persaingan bukan lagi antar perusahaan, melainkan antar rantai pasok. Secara keseluruhan, rantai pasok memiliki 3 aliran yang bergerak 2 arah antara pemasok, pabrik, distributor. Aliran yaitu ada 3, merupakan aliran material, bahan mentah menjadi barang jadi. Dilanjutkan dengan aliran informasi, data pesanan, kapasitas, dan tren pasar. Lalu aliran finansial, yaitu merupakan pembayaran atau kredit. Jurus seperti juga termasuk. Dilanjutkan dengan ekosistem terbagi menjadi 3 zona, hulu atau upstream, internal, dan hilir downstream. 4 pilar strategis SCM: murah, berkualitas, tepat waktu, bervariasi, dijalankan lewat kerangka operasional, plan, search, make, deliver, yang diakhiri oleh return. Lalu ada dan dilanjutkan dengan strategi penyelarasan produk dan rantai pasok. Kunci keberhasilan SCM adalah mencocokkan jenis produk dengan strategi rantai pasok yang tepat. Produk fungsional atau permintaan stabil, strategi efisien pelayan, produk inovasi, siklus pendek tak terduga, hingga strategi responsif atau agile. Kegagalan terbesar SCM terjadi ketika perusahaan menggunakan rantai pasok efisien untuk produk inovatif atau sebaliknya. Konsep terkait adalah decoupling point, yaitu titik pemisah antara strategi dorong, push atau make to stock berbasis ramalan, dan strategi tarik, pull atau make to order berbasis pesanan pasti. Lalu ada yang namanya tantangan operasional, hambatan, distorsi, dan persediaan. 3 sumber friksi utama dalam rantai pasok: kompleksitas struktur, pihak berkepentingan berbeda, ketidakpastian, yaitu eksternal dan internal, lalu dan persaingan global. Fenomena kunci, bullwhip effect, distorsi informasi, di mana perubahan permintaan konsumen hanya 5%, tapi penyebab retail menaikkan pesanan 15%, dan pabrik produksi 40% lebih banyak. Penyebabnya peramalan silo, batch ordering, fluktuasi harga, dan minimnya transparansi data.
ini berkaitan dengan dilema persediaan, terlalu banyak stok, holding cost tinggi hingga 25% nilai aset, terlalu sedikit stok, hingga stock out cost, kehilangan penjualan. Solusinya adalah titik optimal seperti Economic Order Quantity atau EOQ. Lalu di sini ada solusi modern, kemitraan digitalisasi, dan berkelanjutan sistematis. 3 solusi utama mengatasi tantangan di atas yaitu merupakan evolusi pengadaan dari hubungan transaksional adu tawar harga menjadi strategic partnership atau kolaborasi jangka panjang berbagi risiko. 2. Transformasi digital dan GPFR yaitu merupakan integrasi ERP, IoT untuk visibilitas real time dan e-procurement dipadukan dengan GPVR, collaborative planning, forecasting, and replenishment untuk mengurangi bullwhip effect. Lalu ada Green SCM, rantai pasok hijau, sourcing hijau, logistik bersih, dan reverse logistik, yaitu merupakan nutup siklus linear menjadi sirkular, berlandaskan prinsip triple bottom line, people, planet, profit. Kesimpulan akhir, keunggulan bersaing modern dibangun di atas fondasi 10 keputusan strategis MO yang selaras dengan model SCOR ditopang oleh integrasi eksternal dan transformasi digital, serta berpijak pada berkelanjutan sebagai fondasi ketahanan operasional jangka panjang. Nah, selain itu juga ada integrasi materi, proses transformasi atau internal hingga aliran rantai pasok eksternal. Materi MO menjelaskan proses transformasi di dalam satu perusahaan, input, bahan baku, tenaga kerja, modal, hingga diolah output, barang atau jasa. Materi SCM memperluas proses ini keluar batas perusahaan. Proses transformasi yang sama ternyata terjadi berantai dari trade supplier, pabrik, distributor, retail, hingga end user. Jadi, rantai pasok, rangkaian banyak proses transformasi MO yang saling terhubung di berbagai perusahaan. Strategi bersaing MO, strategi efisien atau responsif SCM. Materi MO mengajarkan 3 jalur keunggulan bersaing, biaya, diferensiasi, respon. Materi SCM menerjemahkan lebih spesifik ke rantai pasok, produk fungsional, strategi lean efisien, produk inovatif, hingga strategi agile atau responsif. Ini menunjukkan prinsip strategi yang sama, hanya diterapkan pada level operasi berbeda atau internal yang bersaing dengan jaringan pasok. Matrix menyelenggarakan strategi benang merah keduanya. Kedua materi sama-sama menekankan penyelesaian atau agreement. MO, strategi korporat, harus selaras dengan produk, kapasitas, dan persediaan. SCM, karakteristik produk harus selaras dengan desain rantai pasok. Prinsip ini konsisten di kedua materi. Keputusan operasional dan rantai pasok tidak boleh diambil sembarangan, harus disesuaikan strategi perusahaan. Ini studi kasus saya dari penerapan SCM pada perusahaan retail, yaitu Matahari Department Store. Sumbernya dari Google Scholar. Pada studi kasus ini menyajikan bagaimana Matahari Department Store dan supermarket menerapkan supply chain management dalam operasionalnya dengan menilai kinerja menggunakan metode SCOR level 1, aspek customer facing atau reliability, responsive, flexibility, sisi yang langsung berhadapan dengan pelanggan. Metode yang digunakan pada studi kasus ini menggunakan data primer dan sekunder melalui wawancara dengan pihak perusahaan, lalu menganalisis performa rantai pasok pada level SCOR pertama.
Tujuan utama dari studi kasus ini, Matahari memiliki SOP Standard Operating Procedures yang mengatur integrasi hubungan dengan seluruh partisipasi rantai pasok untuk mendukung kebutuhan bisnis konsumen. Kinerja pengiriman atau delivery performance untuk area Jakarta mencapai 99,09%, sedangkan luar Jakarta mencapai 9,97%, menunjukkan tingkat keandalan atau reliability rantai pasok yang sangat tinggi. Oke, baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan dari presentasi saya dan materi saya? Silakan Kakak Surya Minata bertanya. Ya, saya ingin bertanya, apa sih itu bullwhip effect dan apa penyebab utamanya? Pertanyaan bagus. Blue wave effect adalah fenomena distorsi informasi di mana perubahan permintaan kecil dari konsumen, misalnya nih 5%, menyebabkan fluktuasi pesanan yang jauh lebih besar bergerak ke arah hulu rantai pasok atau retail naiknya sebanyak 10%, pabrik naik hingga jumlahnya 40%. Penyebab utama dari kenaikan tersebut, peramalan terpisah atau silo, pemesanan dalam jumlah besar atau batch ordering, hingga fluktuasi harga dan minimnya transaksi data antar pihak. Apakah sudah jelas? Ya, baik, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Wah, Suban, silakan Kakak Suban bertanya. Oke, permisi. Jadi saya Sauban. Di sini saya mau bertanya, apa sih tujuan dari penerapan Green Supply Chain Management? Wow, pertanyaan yang unik. Jadi gini, tujuan dari Green Supply Chain Management itu mengintegrasikan prinsip berkelanjutan lingkungan ke dalam seluruh rantai pasok, kayak mencangkup resourcing hijau, kayak gitu loh, kayak pemilihan pemasok ramah lingkungan, logistik dan produksi bersih, efisiensi energi, kemasan biodegradable, ya gitulah, serta reverse logistik, menutup siklus inner menjadi sirkular lewat reuse, replay, dan recycle dengan berlandaskan prinsip triple bottom line, people, planet, dan profit. Apakah sudah jelas? Sangat jelas, terima kasih. Sekarang saya sudah paham. Ya, terima kasih kembali, sama-sama. Baiklah, dilanjutkan dengan kesimpulan dari materi saya. Secara keseluruhan, materi ini mengajarkan bahwa keunggulan bersaing perusahaan modern dibangun secara sengaja dan sistematis, dimulai dari visi perusahaan, diterjemahkannya lewat strategi bersaing, dijalankan melalui 10 keputusan operasional yang saling berhubung termasuk SCM, dan terus diperkuat lewat integrasi eksternal serta transformasi digital. Rantai pasok yang tangguh bukanlah rantai pasok yang paling murah atau yang paling cepat semata, melainkan yang paling terintegrasi dan paling selaras dengan kebutuhan pasar serta kapasitas sumber dayanya. Lalu ini referensi dari materi saya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan presentasi saya.